Salam, Horas. Selamat bertemu kembali dalam channel Langsung Sitorus ini yang sekarang kita gunakan untuk menafsirkan, memahami perikop yang menjadi epistel pada tanggal 9 Februari tahun 2025 yang kita sebut juga sebagai minggu kelima setelah Epifania. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan, dan kiranya pergaulan kita atau persahabatan kita semakin kuat dan semakin luas. Untuk itulah mari kita saling mengajak untuk mendengar renungan ini dan mengajak kawan-kawan kita untuk mensubscribe. Itu semua demi kemuliaan Tuhan. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Filipi 1 ayat 2. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara, dan mari kita baca apa yang menjadi epistel pada minggu ke-5 setelah Epifania tanggal 9 Februari tahun 2025, yakni Amos 3 ayat 1 sampai 8. Amos 3 ayat 1 sampai 8 yang judulnya diberikan oleh Lai, Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di satu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah Jehovah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah Jehovah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami dan menghayati serta melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan yang dia inginkan dilakukan orang lain kepadanya. Amin. Tuhan, cerahilah pikiran kami untuk memahami firman-Mu yang juga sulit untuk ditafsirkan ini. Kiranya Engkau berfirman juga pada bangsa kami, baik melalui renungan-renungan yang memahami firman perikop epistel kali ini. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Tema perenungan kita menurut almanak yang diusulkan oleh gereja kita adalah dipanggil menjadi penjala manusia. Tentu saja tema ini ditarik dari perikop Evangelium Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Amos adalah seorang
peternak, pemungut buah arah hutan yang kampungnya di Tekoa dekat perbatasan antara kerajaan Yehuda Israel Selatan kepada kerajaan Samaria Israel Utara. Pada waktu itu memerintah di Samaria Raja Jerobeam II, seorang yang berhasil atau seorang raja yang berhasil memperluas wilayah mereka sampai seperti berbatasan yang direbut oleh Israel sekarang dari Suriah. Tapi Jerobeam ini juga meneruskan dosa-dosa Jerobeam dahulu, Jerobeam pertama, raja pertama kerajaan Israel Utara, yakni membiarkan atau bahkan menginisiasi, mempertahankan agar suku-suku Israel, 10 suku itu yang mengikut Jerobeam pertama tetap dalam kesesatan mereka, menyembah Tuhan tetapi juga menyembah dewa lain, melarang orang Israel Utara itu pergi beribadah ke Yerusalem. Dia membangun kerajaan Israel Utara waktu itu dengan hanya memperhatikan atau lebih banyak memperhatikan kesejahteraan para orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh, pejabat-pejabat negara, dan sampai orang-orang kaya, para konglomerat atau pengusaha-pengusaha besar dapat memiliki tempat tidur yang berkaki gading, suatu tanda kemewahan yang luar biasa. Dan dia memang memperluas daerah Israel Utara itu ke utara lagi. Tentaranya kuat, ya, tetapi kurang memperhatikan keadilan sosial bagi rakyat seluruh Israel Utara. Ya, lalu Tuhan menyuruh Amos, ya, bukannya Amos bapaknya si Yesaya, yang bukan, seorang peternak dari Tekoa naik ke utara dan memperhatikan keadaan itu, lalu menyampaikan teguran dari Tuhan terhadap kerajaan Israel Utara, termasuk kepada Raja Jerobeam II. Dan pertentangan itu sangat jelas kita baca, ya, di dalam Amos Amos 7, ya, di mana Amos mengakui bahwa dia sebenarnya bukanlah dari kalangan nabi, tetapi karena Tuhan menyuruhnya, makanya dia datang menyampaikan dengan langsung apa teguran Tuhan terhadap bangsa Israel Utara itu. Tetapi dalam usahanya menyampaikan firman Tuhan itu, dia dihadang oleh Amazia, imam yang diangkat oleh raja, bekerja di Betel, di bait suci yang dibangun oleh Jerobeam pertama di Betel waktu itu. Ya, dia mengadukan Amos kepada Raja Jerobeam, dan mereka, ya, berusaha mengusir Amos dari wilayah Israel Utara. Namun walaupun tentara Jerobeam itu bertindak kejam terhadap Amos, Amos tidak takut.
Karena apa? Baginya lebih penting menyampaikan firman Tuhan daripada lepas dari penderitaan oleh karena pemukulan-pemukulan yang dilakukan oleh tentara-tentara kepadanya. Dia dengan tegas mengatakan bahwa Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Ya, Amazia melarang Amos bernubuat di daerah Israel dan mengatakan agar bernubuat di daerah Israel Selatan. Namun Amos menjawab dengan tegas imam sesat ini. Kata Amos kepadanya, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Dan selanjutnya Amos mengatakan hukuman baik kepada Amazia maupun kepada bangsa Israel sendiri. Dari kata-kata Amos itu ada nubuat yang mengatakan bahwa bangsa Israel pasti akan dibuang. Namun terjadinya pembuangan itu bukan di zaman Amos, tetapi masih jauh di depan. Masih banyak lagi raja-raja pengganti Yerobeam. Ya, Yerobeam II sampai kepada raja terakhir, Raja Hosea. Barulah bangsa Israel itu dibuang ke Hala, ke daerah Mesopotamia, diserang oleh tiga Pileser, lalu datang Sanherib untuk menghancurkan Israel Utara, dan kehancuran itu disempurnakan oleh Raja Asyur, Salmanaser. Tapi perikop kita, Bapak Ibu Saudara, memberitahu mengapa Amos tidak mundur dari pekerjaan menyampaikan firman Tuhan, walaupun itu berupa hukuman yang mendapat perlawanan dari para objek nubuat tersebut. Sama seperti dikatakan orang, kalau sudah api menyala pasti timus, asap datang. Dan kalau seperti dikatakan Amos di sini ya, mengapa dia harus bernubuat? Ada beberapa contoh diberikannya, yakni kalau sudah berjanji orang berjalan bersama, ya berjalan bersama. Kalau singa mengaum karena dia sudah mendapat makanan. Burung terjerat karena ada jaring. Ya. Dan jerat itu membingkas karena ada yang menyentuhnya. Sirene berbunyi di kota sekarang ini karena serangan bom datang. Dulu sangkakala ditiup karena ada musuh datang menyerang.
Malapetaka katanya itu semua diketahui oleh Tuhan. Apalagi Tuhan yang merancang malapetaka itu. Dan tentu saja singa mengaum pasti binatang-binatang bergemetaran ya. Siapakah yang akan dimakannya? Itulah contoh-contoh yang menunjukkan kepada bangsa Israel atau kepada pendengar nubuatan Amos, mengapa dia harus bernubuat. Dan dia tegas mengatakan, kalau Tuhan Jehovah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pasti orang yang mendengar pesan Tuhan itu, dan pesan itu disuruh oleh Tuhan untuk disampaikan kepada pendengarnya atau objek pendengar, ya tidak boleh tidak harus pergi. Jadi tidak ada asap kalau tidak ada api kan begitu. Orang Batak mengatakan merbot cero laumau. Ada alasan untuk tumpur. Mertadado lau bakit. Ada tanda-tandanya juga untuk ekonomi seseorang bangkit. Tanda-tanda untuk makmur, ada itu. Jadi kalau Tuhan berfirman, dan firman itu disuruh disampaikan kepada seseorang, orang itu harus pergi. Dan itu kita dengar juga berita pemanggilan Yesaya. Kau harus pergi walaupun mereka tuli katanya. Ada kuping tidak mendengar, ada mata tidak melihat. Kau harus sampaikan apa yang kukatakan, kata Tuhan kepada Yesaya. Dan juga kepada Yeremia. Walaupun ditolak tidak boleh. Jangan kau katakan kau muda, katanya. Apa yang kupesankan, sampaikan kepada bangsa Israel. Bangsa Yehuda waktu itu ya, untuk zaman Yeremia. Jadi kalau kita tahu Tuhan Yesus telah berpesan, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajari mereka untuk melakukan apa yang telah kuajarkan atau kuperintahkan kepada kalian, katanya. Ya, kita yang mendengar pesan Tuhan Yesus itu harus pergi. Kalau tidak kita pergi, ya kita terhukum. Ya. Kalau bukan burung yang terjerat, ya kita sendiri yang dijerat oleh jerat kita yang kita bikin sendiri, kan kayak gitu. Kalau singa mengaum-ngaum, tidak mendapat sesuatu, kita yang akan diterkam. Karena singa itu kan mengaum, berjalan-jalan mencari mangsanya, kan kayak gitu. Dan kalau tidak ada, kita yang diterkam. Kalau tidak masuk kita ke bunker walaupun sirene berbunyi bahwa pesawat pembom datang, kita yang kena bom. Demikian juga kalau Tuhan berfirman, dipesankan agar firman-Nya itu kita sampaikan kepada orang, ya kita yang kena pesan tersebut. Kalau hukuman isinya pesan itu, ya kita yang kena hukum. Mengapa? Sama seperti pesan yang disampaikan oleh Yeskiel ya. Tuhan tidak suka, tidak ingin akan kematian seorang berdosa. Tetapi Tuhan ingin pertobatan orang berdosa itu meninggalkan jalan yang sesat dan kembali mengikut jalan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada Yeskiel, peringatkan mereka
orang-orang berdosa itu peringatkan. Kalau orang berdosa itu mati tanpa kau peringatkan, dari kau kutuntut nanti, nyawamu yang kutuntut katanya. Tetapi kalau sudah kau peringatkan, dia mati di dalam dosanya, dia yang terhukum katanya. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Amos di sini, kalau Tuhan Jehovah Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Walaupun dia seorang peternak yang tidak tahu ilmu kenabian, tapi karena Tuhan sudah membekalinya dengan firman Tuhan, dia harus pergi menyampaikannya. Walaupun di hadapannya ada tantangan yang sangat luar biasa dan mengancam nyawanya, dia harus pergi. Kalau dia menyayangi nyawanya, Amos menyayangi nyawanya sendiri, dia harus pergi langsung ke hadapan Yerobeam dan seluruh aparat kerjanya, menyampaikan firman hukuman itu. Dan memang orang yang dibekali Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, firman itu pasti akan terjadi, tidak bohong-bohongan. Nubuat Amos bahwa bangsa Israel Utara akan terbuang terjadi pada tahun 722 sebelum Masehi. Ya, sewaktu Sanherib datang menghancurkan kota Samaria dan menghapus kerajaan Israel Utara, kerajaan Samaria atau kerajaan Efraim itu dari peta bumi. Ya, mudah-mudahan tidak Israel yang sekarang ini tidak dihapus. Kalau mereka tidak kalau mereka mendengar firman Tuhan, mudah-mudahan tidak dihapus oleh musuh-musuhnya kan. Masih terjadi gawat sekarang pengalaman bangsa Israel seperti dulu di zaman Amos, di zaman nabi-nabi. Ada orang yang meramal-ramalkan, mana mungkin Israel terhapus katanya. Sejarah sudah membuktikan bahwa bangsa Israel yang tidak mendengar firman Tuhan dihapus dari muka bumi. Ya, syukurlah ada sisanya. Sewaktu Raja Jekonya, Raja Joyakim mau dibuang ke Babel bersama puluhan ribu pasukannya, ahli-ahlinya, dan mereka di tanah Babel dikasihi oleh Tuhan dan juga dikasihi oleh Babel, dan disuruh Yeremia untuk kawin-kawin dengan orang-orang setempat agar mereka tidak punah. Untuk itulah sisanya kembali waktu pembuangan dari Babel. Kembali dari pembuangan Babel, keturunan mereka itulah setelah 70 tahun terbuang. Kalau penduduk Israel Utara yang 10 marga itu sampai sekarang masih dicari-cari di mana mereka, tidak ada pengembalian. Ada sebagian kembali waktu orang Israel kembali dari Babel, dari pembuangan Babel ya. Mereka bergabung di tanah pembuangan itu. Setelah ada jarak 200 tahun kan, tahun 722 mereka dibuang. Orang Babel tahun 597 dibuang ke Babel. Pembuangan di Babel kan berapa ratus itu tahun. Mungkin masih saling bisa berterombol lagi mereka. Tapi sampai sekarang keturunan dari 10 marga itu masih dicari-cari oleh Republik Israel yang ada sekarang ini. Karena apa? Terlalu dalamlah dosa orang bangsa Israel sewaktu Yerobeam I memerintah sampai kepada Hosea. Yerobeam II juga menambah dosa itu lagi di zaman Amos. Dan akibatnya ya luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada bangsa kita yang mengalami seperti itu. Oleh karena itu, agar kita tidak terbuang dari bumi dan dari surga dan dari hadapan Tuhan, kita dengarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan itu. Dan para hamba Tuhan yang ada sekarang, para umat Tuhan yang ada sekarang, beritakanlah Injil yang benar. Banyak Injil palsu, jangan itu ikuti.
Injil yang benar adalah yang ada dalam kitab suci. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 13 surat Paulus, 1 surat Ibrani, ada Yakobus, ya, ada surat Petrus, ada Wahyu Yohanes. Yang 27 buku itulah kitab suci berisi Injil. Walaupun banyak digugat orang bahwa itu bagi mereka bukan Injil, tapi bagi kita itulah yang Injil yang benar. Ya. Bukan yang mereka beritakan. Paulus sudah menegaskan kalau ada Injil yang diberitakan lain daripada Injil yang kami beritakan itu, jangan dengar, itu adalah palsu katanya. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya kita merasakan seperti perasaan Yeremia, karena firman Tuhan katanya, apa itu bagian dalam tubuhnya panas seperti terbakar karena firman-Mu seperti api katanya. Jadi jangan kita dari kita sendiri yang dibakar oleh firman Tuhan sampai kita hangus kalau kita diam tidak memberitakan Injil. Banyak cara sekarang memberitakan Injil. Yang paling utama adalah memberitakan Injil dengan peradaban, dengan adat istiadat, dengan perilaku hidup sehari-hari, dengan ucapan-ucapan atau bahasa-bahasa yang sangat menarik, menawan orang, sehingga orang bertanya-tanya, mengapa mereka bisa begitu? Seperti murid-murid pertama, mengapa mereka bisa berbahasa kita? Lalu murid-murid Yesus menerangkan apa Injil yang sebenarnya itu, dan 3.000 orang sekali bertobat kan. Jadi itu metode yang paling tangguh sekarang ini. Beritakan Injil melalui ucapan, melalui perilaku, melalui peradaban, melalui adat istiadat yang sangat mengagumkan Kristus dan mengagumkan bagi orang lain. Ya, metode kedua adalah dengan cara-cara seperti menggunakan medsos-medsos ini. Ya. Atau mungkin metode ketiga itu, metode kedua dengan mimbar pemberitaan Injil di gereja-gereja di mana-mana, di pasar-pasar dan lain-lain, di tempat-tempat terbuka. Ya, menghimpun orang yang belum ada rumah ibadahnya dan memberitakan Injil kepada mereka. Kemudian yang ketiga tadi, menggunakan media sosial, ya, surat-surat kabar, majalah, apa semua, bermacam-macam sekarang media sosial ini. Seperti kita gunakan sekarang ini, mudah-mudahan ada gunanya. Memang orang semakin tuli sekarang ini. Tapi kalau kita tidak mempergunakan media itu memberitakan Injil, kita yang jadi terhukum. Hindarilah hukuman dari Tuhan. Dan cara terbaik menghindari hukuman dari Tuhan adalah memberitakan Injil. Dan Tuhan telah berjanji untuk menyertai kita dalam pemberitaan itu. Tuhan sangat bersukacita apabila ada orang yang menjadi percaya kepadanya oleh karena pemberitaan kita. Kalau mungkin pihak lain mengatakan orang yang paling berjasa dalam kerajaan Tuhan katanya mendirikan bait suci, tapi bagi kita yang paling mulia pekerjaannya dan yang paling sangat dibanggakan oleh Tuhan adalah kemampuan kita membuat orang setia atau menjadi pengikut Yesus Kristus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Mari cari jiwa-jiwa menjadi pengikut Yesus.
Jangan gentar sedikit pun. Beritakan Injil dengan semua kata-kata yang indah, sopan, dan lembut kepada mereka. Sampai mereka benar-benar kagum kepada Tuhan kita yang menyuruh kita. Dan akhirnya mereka mau menerima kebahagiaan yang sejati itu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yakinlah, semua orang membutuhkan surga. Dan surga yang benar adalah yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Yang kita beritakan. Semua orang membutuhkan pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa itu hanya dari Yesus Kristus. Beritakan itu. Tidak ada ilah lain yang mau mengampuni dosa manusia. Hanya menghukum dia. Tidak ada yang tidak menginginkan keselamatan. Oleh karena itu, tawarkan keselamatan yang disediakan Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya keselamatan dari Yesus Kristuslah yang benar-benar keselamatan yang sejati. Tuhan memberkati kita. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu mendorong kami untuk terus tekun memberitakan Injil keselamatan daripada-Mu. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.